Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Nurfitria Hidayah, NPM 1921210003 dari kelas 2A. Saya di sini akan menceritakan salah satu legenda yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, tentunya sangat-sangat lama. Cerita ini sering dikenal dengan judul Sangkuriang atau lebih melegendanya yaitu legenda Gunung Tangkuban Parahu. Cerita ini berada di Tataran Sunda, Bandung, Jawa Barat. 1, 2, 3. Pada suatu hari dikisahkan ada seorang raja bernama Sunggi Perbangkara yang tengah melakukan perburuan di hutan. Saat di perjalanan, dia merasakan buang air kecil, maka ia pun pergi ke semak-semak. Setelah menunaikan hajatnya, ia pergi, dan air seni tersebut tertampung pada sebuah cangkang seperti tempurung. Nah, tempurung tersebut lalu tidak sengaja diminum oleh seekor babi hutan wanita. Babi wanita tersebut ialah seorang wanita yang tengah bertapa, bernama Wayung. Nah, setelah beberapa lama, Wayung pun hamil dan melahirkan seorang anak cantik sekali, bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik jelita, dan parasnya yang sangat rupawan tersebut membuat semua kaum lelaki menyukainya, hingga raja-raja pun berniat untuk mempersunting Dayang Sumbi. Namun Dayang Sumbi belum mau untuk menerima lamarannya tersebut, sehingga ia bersama anjingnya yang bernama Situmang berencana untuk mengasingkan diri dan pergi jauh dari daerah tersebut ke tempat yang lebih terpencil. Pada suatu ketika Dayang Sumbi tengah menenun, benang yang ia tenun menggelinding hingga keluar rumah. Tiba-tiba ia pun berujar seperti ini, aku malas sekali untuk keluar mengambil benang itu. Baiklah, jika seorang perempuan yang mengambilkan benang tersebut, maka aku akan menjadikannya saudara. Tetapi jika yang mengambilnya seorang lelaki, maka aku akan menjadikannya suamiku. Usai mengucapkan kata-kata tersebut, dan yang mengambil benang tersebut adalah Situmang, anjing peliharaannya. Maka mau tidak mau, karena ia sudah mengucapkan janji, maka ia pun menikahi Situmang. Situmang merupakan sosok dewa yang mengubah wujudnya menjadi seekor anjing. Nah, seiring berjalannya waktu, Situmang dan Dayang Sumbi pun memiliki seorang anak lelaki yang bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi lelaki yang gagah dan berani. Ia sering berburu karena dia merupakan lelaki yang sangat bebas. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memerintahkan Sangkuriang untuk pergi berburu mencarikan hati rusa untuknya. Maka Sangkuriang pun dengan ditemani Situmang, ia pergi berburu ke hutan untuk menjalankan tugas dari ibunya. Nah, ketika sampai di hutan, Sangkuriang dan Situmang mulai melakukan pemburuan di daerah hutan dimanapun. Namun, tak ada satupun rusa yang ia temukan. Sangkuriang merasa kesal. Lalu, ia memarahi Situmang. Ia berujar, "Tumang, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak membantuku sama sekali." Saking kesalnya, Sangkuriang pun membunuh Situmang. Situmang yang hanya seekor anjing
ia hanya menggonggong dan tidak tahu apapun. Dengan rasa yang seolah tidak terjadi apa-apa, sang kuryang pergi kembali ke rumahnya membawa hati si Tumang. Lalu ia berikan kepada ibunya. Ia berkata, "Ibu, ini hati rusa yang telah aku carikan, dan ini hati rusa yang kau mau selama ini." Dayang Sumbi awalnya tidak tahu menahu bahwa hati tersebut adalah hati si Tumang. Ketika dirasa si Tumang tidak pernah pulang, lalu ia pun menanyakan sang kuryang. Sang kuryang pun akhirnya berkata jujur jika hati yang dimakan oleh ibunya tersebut adalah hati si Tumang. Di situ Dayang Sumbi sangat-sangat murka. Hingga pada akhirnya Dayang Sumbi memukul kepala sang kuryang hingga meninggalkan bekas di kepalanya. Sang kuryang pun merasa marah. Ia akhirnya pergi dari rumah dan meninggalkan ibunya seorang diri. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi merasa kesepian dan juga merasa bersalah kepada anaknya. Maka ia pun memutuskan untuk bertapa. Selama pertapaan tersebut, dia diberikan anugerah oleh dewa kecantikan yang tidak pernah luntur oleh usia. Hingga ketika ia sudah tua pun, dia akan tetap awet muda. Di sisi lain, sang kuryang pun tumbuh menjadi seorang lelaki yang gagah, tampan, dan juga memiliki kesaktian karena dia sering bertapa tentunya. Pada suatu ketika, sang kuryang melihat Dayang Sumbi. Ia pun merasa terpesona dan ingin mendekati wanita tersebut. Mereka tidak tahu menahu jika sang kuryang merupakan anak dari Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi merupakan ibu dari sang kuryang. Maka mereka pun akhirnya menjalin hubungan. Namun, pada suatu ketika sang kuryang memutuskan ingin berburu, Dayang Sumbi tidak sengaja melihat adanya luka di kepala, dan ia yakin bahwa itu adalah luka bekas seperti anaknya. Setelah Dayang Sumbi tahu bahwa sang kuryang merupakan anaknya, ia pun bercerita dan jujur bahwa sang kuryang merupakan anaknya sendiri. Tetapi sang kuryang tidak mau dan tidak paham tentang keadaan tersebut, maka dia mengelak semampu mungkin karena ia sangat mencintai perempuan tersebut, yaitu Dayang Sumbi yang sebenarnya adalah ibunya. Maka dari itu, Dayang Sumbi pun memiliki niatan untuk menghancurkan atau melepaskan ikatan antara mereka berdua dan menggagalkan pernikahannya. Dayang Sumbi memiliki dua permintaan, yaitu yang pertama yaitu membangun sebuah perahu, dan yang kedua yaitu membendung sungai Citarum. Namun hanya dapat dikerjakan dalam satu malam. Karena kecintaan sosok sang kuryang kepada Dayang Sumbi sangat besar, maka sang kuryang pun mengiyakan keinginannya. Nah, ia telah memiliki kesaktian, maka ia pun memanggil semua makhluk gaib dan juga meminta bantuan kepada mereka. Awalnya, rencana tersebut berjalan dengan lancar. Sang kuryang pun merasa senang. Namun, Dayang Sumbi merasakan gelisah yang amat dalam. Maka dari itu, ia menumbuk padi hingga ayam-ayam pun berkokok. Namun, sebenarnya itu masih malam. Hanya saja ia melakukan itu untuk menggagalkan rencana sang kuryang. Ketika mendengar suara ayam berkokok, sang kuryang pun merasa gagal dan marah. Sang kuryang pun kesal karena ia merasa gagal. Lalu ia pun menendang perahu tersebut hingga terbalik. Jadilah
legenda yang bernama Gunung Tangkuban Parahu. Karena seiring berjalannya waktu, perahu tersebut berubah menjadi sebuah gunung yang menyerupai gunung gunung ini yang berlokasi di daerah Bandung. Terima kasih. Sekian cerita dongeng yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kata atau kalimat yang mungkin terlewat. Selengkapnya kalian bisa baca-baca di artikel atau di majalahnya, di Google ataupun di e-book, dimanapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.